Serat sun sendiri memiliki karakteristik tahan dari jamur dan mikroorganisme, teksturnya kuat, serta berkilau saat terkena cahaya. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan serat kenaf. Nah, kenaf ini merupakan serat yang berasal dari batang Hibiscus cannabinus yang banyak dijumpai di India dan Pakistan. Serat kenaf ini mempunyai karakteristik berwarna coklat serta berkilau. Lalu seratnya memiliki serta pertumbuhannya itu sangat gampang gitu, cepat. Jadi pohonnya itu cepat tumbuh sehingga banyak dibudidayakan. Karakteristik serat rosella ini berwarna hijau tua dan ada juga yang berwarna kemerahan. Dan kebanyakan sih digunakan sebagai tali atau pengikat ya, khususnya nggak benar itu aja. Lalu ada serat jute. Serat jute ini merupakan serat yang dihasilkan dari batang tanaman Quercus capsularis dan Quercus olitorius. Serat ini banyak dijumpai di negara Afrika yang juga sudah lama digunakan oleh bangsa Mesir. Selain itu, serat ini juga terdapat banyak di India dan Pakistan. Untuk karakteristiknya sendiri, serat ini memiliki kelenturan yang lumayan, warnanya berkilau, dan teksturnya agak kasar. Lalu ada serat hennep. Serat hennep ini serat yang dihasilkan dari batang tumbuhan Cannabis sativa yang banyak dijumpai di Timur Tengah dan Asia. Selain itu, serat hennep ini juga banyak digunakan di Italia, Rusia, dan Yugoslavia. Untuk karakteristiknya sendiri, warna serat ini berwarna abu-abu pucat dan berkilauan. Lalu yang terakhir adalah serat flax. Nah, ini. Serat flax ini dihasilkan dari batang tumbuhan Linum usitatiscium yang banyak digunakan oleh bangsa Mesir sejak tahun 500 sampai 1000 sebelum Masehi. Sama nih, serat ini juga dulu digunakan sebagai pembungkus mayat atau mumi. Untuk karakteristiknya sendiri, serat ini akan berubah warna menjadi abu-abu kalau dia membusuk karena kena embun, tapi akan berwarna kekuning-kuningan bila membusuk kalau kena air. Dan tekstur dari serat ini kokoh serta tebal gitu ya. Untuk info lebih lanjutnya mungkin bisa kalian eksplor secara mandiri, baik dari sumber cetak maupun dari sumber digital yang bisa kalian temui. Sedangkan untuk serat dari batang anggrek, batang melinjo, beringin, dan mahkota dewa mungkin kalian juga sudah familiar ya, dan banyak kita temui di sekitar kita.
Lalu jenis ketiga dari serat yang diperoleh dari tumbuhan adalah serat dari daun. Nah, contohnya di sini disebutkan ada serat yang berasal dari daun mendong atau istilah lainnya Purunticus, ada daun nanas, daun pandan berduri, daun eceng gondok, daun abaka, dan daun sisal serta daun henequin. Nah, mungkin untuk daun nanas, daun Purunticus, pandan berduri, dan eceng gondok kalian familiar ya. Nah, ini juga ada potretnya di sini, bisa kalian lihat. Nah, tambahan informasi, mungkin kalian juga bisa catat untuk daun abaka. Ini gambaran singkatnya seperti ini. Serat abaka merupakan serat yang dihasilkan dari tanaman Musa textilis. Kalau penasaran sih, tanaman ini hampir mirip sama tanaman pisang yang berasal dari Filipina. Untuk karakteristiknya sendiri, serat abaka ini warnanya putih, namun ada juga yang berwarna kuning gading. Lalu biasanya terdapat corak-corak coklat dan ada juga yang kehitaman. Nah, kalau daun sisal ini biasanya banyak ditemui di Brazil, Haiti, Mozambik, dan Angola. Serat daun ini diperoleh dari tanaman Agavensis salana. Untuk karakteristiknya sendiri, daun yang tua dari tanaman ini berwarna keabu-abuan dan ada juga yang berwarna hijau gelap. Dan yang terakhir untuk daun henequin, daun ini banyak dijumpai di Meksiko dan sudah digunakan sejak prasejarah. Serat henequin ini diperoleh dari tanaman Agave forcroides. Itu tadi banyak istilah-istilah Latin ya untuk tanaman. Kalaupun memang ada salah pengucapan harap dimaklum nih, karena saya nggak ahli dalam bidang itu. Jadi kalian bisa nanti eksplor sendiri ya secara mandiri. Tapi saya hanya bisa berikan gambaran singkatnya seperti tadi. Nah, yang terakhir, jenis dari serat tumbuhan adalah serat yang berasal dari buah. Di sini hanya dicantumkan satu contoh, yaitu serat buah kelapa, dan ini banyak kita jumpai ya di sekitar kita dan banyak juga digunakan. Lalu kita lanjut ke pembicaraan mengenai golongan kedua dari serat alam, yaitu serat yang berasal dari hewan. Nah, serat dari hewan ini digolongkan menjadi dua jenis, yaitu serat stapel dan serat filamen.